Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3, tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Di pembelajaran satu ini, kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan juga SBDP ya, di halaman 174 sampai dengan 184. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain ya. Atau kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti akan ada daftarnya seperti ini nih. Nah, misalnya nih kita kan kelas 3 ya, adik-adik bisa klik di bagian playlist kelas 3, klik biru-birunya seperti ini. Kita akan masuk nanti ke playlist di kelas 3. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 3 tema 2, berarti pilih yang ini ya, lalu klik putar semua. Nanti akan diputar otomatis semua video yang ada berurutan. Nah, ini tuh berurutan adik-adik mulai dari halaman awal sampai bawah ini tuh adalah halaman akhir. Jadi adik-adik bisa cari dari subtema, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa ya. Kita mulai ya adik-adik. Nah, kita sudah masuk ke subtema 4 ya, di mana judulnya keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah, kita lihat nih ada Benny, Edo. Ini Benny Edo nih siapa ya? Ini nggak tahu nih kalau yang rambutnya coklat ya, karena nggak ada di tokoh ini biasanya. Nah, adik-adik di sini ada ceritanya lagi dingin ya udaranya, lalu ada ketika nafas kita biasanya ketika udara dingin tuh ada uapnya ya, seperti uap dingin gitu ya. Terus kalau kita sedang memegang cangkir seperti ini yang panas tuh nanti ada uapnya juga ya. Nah, kita baca dulu ya. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Nah, makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud juga. Nah, perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita adik-adik. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Nah, adik-adik kita banyak sekali ya perubahan wujud, contohnya perubahan dari air yang kita masukkan ke freezer atau ke kulkas. Nah, itu akan menjadi beku ya. Kemudian juga dari beku menjadi cair ya, seperti es batu ya yang kita keluarkan dari lemari es atau coklat yang kita pegang, itu akan mencair ya. Nah, kita lanjut nih. Kita mau belajar tentang garam ya. Nah, garam membuat makanan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar adik-adik. Ya, nah sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Kita akan menjawab ini dengan membaca dulu ya. Nah, ini petani garam nih adik-adik nih ya. Nah, kita akan lihat bacaannya, judulnya bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam ya. Kalau Pak Tani suka mempunyai ladang padi gitu ya. Nah, kalau petani garam itu mempunyai ladang garam. Jadi isinya tuh garam-garam ya. Nah, ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Nah, ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan juga pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dulu harus dipadatkan. Ya. Nah, seperti ini contohnya. Nih, ada petak-petaknya. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Ya, jadi yang tadinya air, ya ini menguap ya airnya, lalu dia akan berubah menjadi kristal-kristal garam. Coba adik-adik minta ke mama atau ibu bentuk garam seperti apa sih? Nah, kristal garam yang sekarang sudah ada di dapur ibu adalah yang sudah menjadi kristal. Itu sudah berubah dari air laut ya. Nah, kita lanjut nih bacaannya.
Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Nah, jadi di gini nih. Jadi di apa namanya aduk-aduk ya si airnya nanti lama-lama akan menjadi kristal ya. Lalu ditambah lagi supaya lebih lapisannya lebih tebal ya. Nah, hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Jadi ketika sudah menguap kan akan berkurang ya. Jadi ditambah lagi, ditambah lagi. Nah, setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, nah lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Kenapa ya? Nah, karena kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Ya, karena tercampur air ya adik-adik. Nah, garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah ya. Nah, kita coba lihat di sini ada pertanyaan yang harus kita jawab ya. Nah, ada pilihan A, B, C. Nih, jadi pilihan ganda. Yang pertama, ya kita akan jawab yang pertama nomor 1. Bahan dasar pembuat garam adalah A. Pasir, B. Air laut, C. Air biasa. Nah, tadi di bacaan ada ya adik-adik. Kita lihat tadi di petani air garam itu menggunakan air laut ya. Jadi kita silang yang ini. Kemudian yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah, coba kita lihat dulu ke sini. Penghasil garam nih, Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi. Ya, coba kita lihat. Nah, Sulawesi ya yang ada ya. Kita coret. Proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah apa ya adik-adik? Tadi disebutkan ya, airnya tuh menguap. Jadi kita pilih yang A. Kemudian nomor 4, pernyataan yang benar adalah air menguap karena terkena sinar matahari. Air garam yang dihasilkan bersih, air laut harus ditambah. Nah, ini nggak ada ya pernyataan ini. Agar kualitas bagus, garam harus dipanen saat musim penghujan. Ini salah. Ya, karena sebelum musim penghujan. Berarti jawabannya adalah yang air menguap karena terkena sinar matahari. Kemudian waktu yang diperlukan untuk memanen garam. Tadi 210 apa adik-adik? Hari ya, jadi yang A. Oke, kita lanjut ya. Nah, perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Coba bantu Siti menceritakan proses pembuatan garam adik-adik. Buatlah bentuk cerita bergambar. Nah, Karina akan ada 4 gambar ya. Karina akan contohkan di sini. Nah, di sini contoh gambarnya bisa adik-adik cari dari internet juga atau dari buku tema ini. Contohnya yang pertama, di pinggir pantai petani menyiapkan petak-petak tambak. Ya, kemudian tambak diisi air laut, air laut akan menguap dan terisi kristal-kristal garam. Setelah 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen ya. Lalu setelah garam dipanen, dijual ke pabrik untuk ditambah iodium dan dikirim ke daerah lain. Nah, itu ya contohnya adik-adik. Sekarang berikutnya, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Ya, 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Nah, satuan jam bisa diubah menjadi menit adik-adik. Nah, diskusikan bersama teman-teman, isi hasilnya di titik-titik berikut. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. 60 menit. Kemudian perhatikan cara penyelesaiannya di bawah ini. Kalau tadi 1 jam 60 menit, berarti kan tadi 2 jam ya. Berarti berapa menit? Tinggal kita kalikan 2 dari sini. Ya, jadi 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Lalu yang berikutnya. Untuk memanen satu petak garam, petani memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu diperlukan dalam satuan jam? Kita mau mengubah jadi jam. Nah, 90 menit sama dengan kita kurangi jadi 60 menitnya dulu ya. Karena ini akan jadi 1 jam. Lalu dari 60 menit sisanya berapa dari 90 ya. Jadi kita pisah gitu ya. Dari sini kita pisah. Yang pertama 60. Berarti kalau 60-nya udah dipisah, sisanya berapa?
Nah, berarti 90 dikurang 60 jadinya 30. Masukin di sini 30-nya ya. Nah, ini kita ubah jadi jam. Jadi 1 jam 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Berikutnya, setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit adik-adik? Nah, kita ubah ya, jadi 1 jam 20 menit. Ya, jadi ini kita bagi dua, 1 jamnya kita ubah jadi 60 menit dan ditambah yang ini ya, 20 menitnya. Nah, baru kita tambahkan 1 jam 20 menit sama dengan 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Berikutnya, isilah satuan waktu berikut ini. Nah, tadi 1 jam itu 60 menit ya. Lalu 1 menit itu berapa detik adik-adik? 60 detik ya. Nah, sekarang kita isi nih. 1 jam tadi kan 60 menit. Lalu kalau 2 jam berarti 2 kali 60 sama dengan 120 ya. Kemudian kalau 3 jam berarti 3 kali 60. Berarti berapa adik-adik? 180 menit. Nah, kalau 4 jam berapa? Berarti kalau 4 jam itu kita kaliin aja 60 kali 4 ya. 0 kali 4, 0, 4 kali 4 kali 6 berapa? 24. Jadi 240 menit. Kalau 5 jam berarti berapa? Nah, kita kaliin lagi. 60 kali 60 kali 5. Di sini ya adik-adik ya. Karina salah mulu nih. 60 kali 5. 0 kali 5, 0. 5 kali 6, 30. Berarti 300 menit ya. Kita lanjut. Nah, sekarang ubahlah satuan jam menjadi menit ya. Nah, yang pertama 1 jam 45 menit. Ini berapa menit? 1 berarti 60 aja ya. Dan ini 45-nya pindahkan ke sini. Berarti berapa nih? 60 tambah 45 menit. Ya, kita tambahkan adik-adik 60 tambah 45 ya. Nah, adik-adik harus menghitung seperti ini ya. 6 tambah ini 100. Jadi 105 menit. Ya. Nah, adik-adik biasakan kalau lagi melihat video Kak Rina boleh di-pause dulu, dicoba dulu sendiri baru nanti divalidasi dengan melihat jawabannya ya, supaya adik-adik juga berlatih ya. Sekarang yang 2 jam. Kalau 2 jam itu 120 menit ya. Kemudian ininya masukin 50. Jadi 120 ditambah 50 menit 170 menit. Ditambahin ya kayak gini, 120 tambah 50, tambah 071, 170 ya. Nomor 3, 3 jam. Kalau 3 jam berarti 180 menit. Ya, dan 5 menitnya pindah sini. Jadi 185 menit. Kemudian yang keempat, 6 jam. 6 jam itu berarti 60, kita kalikan 6. Ini 0 ya. Ini 6 kali 6 itu adalah 6 kali 6 itu 36 ya. Sebentar nih. 60 menit dikali 6. Ya, benar. 360. Lalu di sini berarti yang 16 menitnya pindah ya. Berarti kita tambahkan nih. Ini berarti 376 ya. Kemudian 7 jam. Kalau 7 jam berarti 60 kita kali 7. Ya, ini 0, 7 kali 6 itu 42. 420 menit sama ini 60 berarti jadinya 480 menit ya. Nah, ini gampang banget ya adik-adik ya, asalkan adik-adik rajin memproses aja kayak 6 jam ya langsung adik-adik kaliin ya. Terus 7 jam langsung kaliin ya. Jadi nggak usah bingung, langsung aja diproses ya. Nah, udah coba Karina lihat lagi siapa tahu ada yang salah.
6 jam. 6 jam 360 benar ya. 6 kali 6 36. Oke, lanjut. Ubah satuan menit jadi jam. Nah, ini jadi jam. 60 menit itu 1 jam. Kalau 120 menit itu 2 jam. Kemudian kalau 180 menit itu 3 jam. Kalau 300 menit itu 5 jam. Kok tahu Kak Rina? Nah, ini bisa kita bagi adik-adik. Adik-adik udah belajar yang kayak gini belum? 300 dibagi 60. Udah belum ya? Nah, kayak gitu ya. Atau bisa juga pembagian itu adalah pengurangan berulang. Jadi 300 adik-adik kurangi 60 ya sampai dia habis ya. Ini dikurang 60 berarti kan jadinya 240 nih. Ya, berarti kurang lagi. Ke sini berarti 240 kurang 60. Berarti 180. Kurang lagi sampai habis ya. Nah, terus berapa nih? Ini jadi 120, masih belum habis. Terus jadi tinggal 60, kurang 60 baru 0. Berarti berapa 60 yang dikurang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hasilnya ya. Berikutnya, ubahlah satuan menit jadi jam. Nah, yang ini tuh adik-adik kita pisahkan dulu di sini ya. Jadi 70 menit itu kita pisahkan dari jamnya bisa dijadiin berapa jam dan menitnya sisanya berapa. Nah, kalau 70 itu kita akan keluarkan 60 menit ya, dan berarti kalau 60 dari 70 sisanya 10. Ya, berarti ini jadi 1 jam. Terus ini taruh sini ya. Kalau 160 nah, kalau 160 tadi kan kalau 2 jam itu ya kita balik ke sini. 2 jam itu kan 120 menit ya. Kalau jadi 3 jam 180 nggak nyampe. Berarti jadinya 2 jam 120. Ya, kalau kita keluarin 120 berarti sisanya 40. Berarti ini jadinya 2 jam dan ini 40 menit. Kemudian 214. Nah, coba kita lihat ke sini. Nah, kalau 214 ini nggak ada tadi di depan ya, tapi nggak apa-apa. Kita bisa coba dengan kali 3 ya. Kalau 3 jam itu sama dengan 180. Ada nih adik-adik 3 jam. Nih ada ya 3 jam. Nih ya. 180 menit. Nah, ini kalau dikurangin 180, 4, 1 kurang 8 nggak bisa ya, pinjam 1, ini sisa 1, 11 kurang 8 itu 3, jadinya 34. Ya. Berarti ini kan tadi 3 jam, taruh 3 jam, terus ini 34 ya. 330. Nah, kalau ini tadi kan ada tuh 5 ya. 300 menit itu 5 jam, terus sisanya 30 menit. Jadi 5 jam, 30 menit. Kalau 420 menit itu tadi kita berapa? Oh, tadi kita 300 ya. Nah, 420 menit itu kita bagi dulu nih. 420 kita bagi 60 ya. Nah, ini coret biar gampang coret. Jadi 42 dibagi 6, 7 ya. Berarti ini kalau 7 tuh langsung 420. 0. Jadinya tadi berapa? 7 jam. Ya, 7 jam 0 menit. Ya, gampang banget ya adik-adik ya. Lanjut yuk. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Ya, penguapan ya. Nih, benar penguapan. Jadi dari airnya sama kayak garam tadi, jadi menguap. Jadi air yang ada di baju itu menguap, jadinya kering bajunya ya. Sama persis ketika proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Nah, adik-adik coba minta satu kaos atau satu ya kaos ya biar gampang. Lalu nanti adik-adik bisa melipatnya. Tahap pertama, dirapikan seperti ini ya kaosnya. Lengannya juga jangan sampai terlipat. Lalu yang dari sini ini akan kita lipat begini ke sini. Set, ya kan? Nih. Lalu habis itu satu sisinya ini dilipat ke sini ya. Ini dilipat ke sini kayak gini.
dan satunya lagi kayak gini, lalu ini tangannya dilipat kayak gini. Ya, kan ini sudah jadi persegi panjang. Lalu ini nanti dilipat ke sini. Ya. Jadi deh, ya. Nah, adik-adik kamu telah berhasil melipat kaos. Berlatihlah melipat jenis pakaian yang berbeda, misalnya kemeja lengan panjang, celana pendek. Ya, nanti minta bantuan oleh bapak atau ibu di rumah, ayah atau ibu di rumah. Nah, tantangan cara melipat kaos ada bermacam-macam. Berikut ini cara melipat yang cepat. Ya, coba. Nah, kalau ini coba adik-adik paham nggak ya? Jadi, kalau ini nanti boleh lakukan percobaan di rumah ya. Jadi adik-adik sudah dirapikan kayak gini, lalu ambil titik di sini ya, di tangan kiri, lalu tangan kanannya ke sini, lalu ditarik ya kayak gini, itu nanti langsung bisa jadi rapi ya. Nah, ini mungkin bisa lihat video di YouTube ya, atau tunggu arahan dari Bapak Ibu guru ya, mungkin nanti ada praktek juga ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!